Bab 79. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Pagi ini, sebelum berangkat ke kampus, Zain mengelap motornya. Dia berhasil membujuk Sea agar dirinya bisa ke kampus dengan menyetir motornya. Pria itu merasa tak enak menjadi pusat perhatian karena memakai mobil. Jadi, dia ingin membawa motor agar tak menjadi pusat perhatian di kampusnya. Begitulah pikir pria tampan itu. "Dedi, Kai belangkat baleng Dedi ya?" pinta Kai dengan botol susu di pelukannya. Udah gede kok masih nyusu," tegur Zain saat melihat bocah menggemaskan itu. "Kamu juga masih kok," sambung Sea yang mana membuat Zain membulatkan matanya melihat kedatangan istrinya itu. Zain berdiri, ia menatap Sea dengan tatapan tak terima. "Tapi kan itu beda," pekik Zain dengan pipinya yang bersemu merah. Sea memutar bola matanya malas, wanita itu meraih pipi Kai dan mengtigacupnya dengan lembut. "Momni antar abang sekolah, Kai jadi diantar Dedi kan? Kalau begitu, Momi duluan ham." Kai mengangguk cepat. Ia melambaikan tangannya ke arah kepergian sang Momi. Setelah mobil istrinya berjalan menjauh, Zain kembali berjongkok. Ia lanjut mengelap motornya seraya mengomel kesal. Bisa-bisanya wanita itu membocorkan rahasianya di depan bocah polos seperti Kai yang belum mengerti tentang pembahasan mereka. "Tuh, Dedi macidot juga," kata Momi. Protes Kai. "Beda. Kamu kan dot buatan, punya Dedi asli," sahut Zain yang mana membuat Kai mengerjapkan matanya. "Punya Kai." Perkataan Kai terhenti saat melihat sebuah mobil terhenti di depannya. Sama halnya seperti Kai, Zain terlihat bingung dengan kedatangan mobil itu. Tak lama, pintu mobil terbuka. Keluarlah seorang pria berkacamata hitam dari sana dan berjalan menghampiri Zain seraya mengaitkan kancing jasnya. Melihat pria yang sangat dirinya kenali, Zain beranjak berdiri. Raut wajahnya berubah dingin, ia melempar sembarang iap motornya dan menatap angkuh pria itu. "Ngapain lagi ke sini? Belum cukup pembahasan kita saat itu. Sudah saya katakan, saya tidak mau terlibat dalam keluarga Anda. Anggap saja saya meminjam darah Anda untuk hidup. Sebagai bayarannya, saya gak menuntut tanggung jawab Anda." "Impaskan," sentak Zain dengan kesal. Kai memundurkan langkahnya, ia bersembunyi di balik kaki jenjang sang Dedi. Namun, tetap saja anak itu kepo. Ia hanya menyembulkan kepalanya seraya menyesap susunya dari botol. Tak lama, pria itu membuka kaca mata hitamnya dan menatap Zain dengan dingin. "Ayahku ingin bertemu denganmu," ujarnya yang tak lain adalah Lionel. "Bukan urusan saya," ketus Zain. "Kakekmu sedang sakit, dia memintaku untuk membawamu padanya." Jelas Lionel tak kalah kesal. "Apa urusannya dengan saya? Itu masalah Anda, bukan saya. Sudah sana, pulang. Bikin rusak suasana hati orang aja, heran." Zain meraih Kai dan mendudukkannya di atas motornya. Lalu, ia meraih helmnya dan memakainya. Melihat Zain menaiki motornya dan bersiap akan pergi, Lionel justru berdiri tepat di depan motor pria itu. Zain tak peduli, ia tetap menyalakan motornya. Tatapan keduanya bertemu, seolah ada aliran listrik di antara mereka. Uncle minggil dulu. Ini motor, bukan pecawat yang bika telbaang," seru Kai yang mana membuat Lionel menatapnya sekilas.
Kamu boleh membenciku sebagai ayahmu, tapi kakekmu tidak tahu apapun. Dia hanya senang setelah tahu kalau ia memiliki cucu laki-laki. Tolong, kali ini temui dia. Sudah seminggu ia hanya berbaring sakit karena terus memikirkanmu. Bujuk Lionel dengan tatapan memelas. Zain mematikan mesin motornya, pria itu masih menatap ke arah Lionel yang ada di hadapannya. Zain merasa luluh karena teringat dengan sang nenek. Ia pun lalu memutuskan melepas helmnya. Dengan helaan nafas berat, Zain menganggukkan kepalanya. Oke, hanya hari ini. Ingat, ini saya lakukan karena demi menghargai ayah Anda. Desis Zain yang mana membuat Lionel tersenyum. Oke, kamu bisa ikut denganku. Seru Lionel dan berjalan menuju mobilnya. Zain mengangguk, ia turun dari motornya dan berjalan mengikuti Lionel menuju mobil. Ia tak sadar, jika dirinya meninggalkan bocah gembul menggemaskan yang masih duduk di atas motor dengan tatapan melongo. Benarkah dirinya ditinggal begitu saja? Apa tubuh gembulnya tidak terlihat oleh mata elang dedinya itu? 6. Telus ini kayak gimana? Sudah kulelakan Momi Pelgi malah ditinggal. Pekikai dengan raut wajahnya yang pias. Zain menepuk keningnya, ia melupakan putranya itu. Zain berbalik, ia meraih Kai dalam gendongannya dan berjalan mendekati Lionel yang memandang Kai dengan tatapan heran. Apa Citu lihat-lihat? Belum pernah lihat orang ganteng ya? Ketus Kai yang mana membuat Lionel melotot tak percaya. Kita antar Kai sekolah dulu. Pinta Zain dengan tatapan meringis. Mobil Lionel memasuki sebuah gerbang yang menjulang tinggi. Zain menatap takjub ke arah luar jendela mobil. Setelah mengantar Kai, Lionel membawa Zain ke kediaman Salvatore. Tak menyangka, jika ia akan memasuki wilayah keluarga Salvatore. Seperti mansion yang pernah yang lihat di film-film, bahkan jarak gerbang dan rumah utama sangat jauh. Apa sekaya ini keluarga Salvatore? Apa kau mulai berubah pikiran untuk masuk ke dalam keluarga Salvatore? Tanya Lionel seraya melirik Zain dengan seringainya. Apa situ berpikir saya ini orang matrehuh? Desis Zain dengan kesal. Ya, bisa dibilang begitu. Istrimu kan sebelumnya janda, dia juga CEO dan kamu menikahinya. Alasan kamu menikahinya apa kalau bukan karena harta? Ujar Lionel meremehkan Zain. Zain berusaha menahan kesabarannya, ingin rasanya ia berteriak di depan wajah Lionel saat ini. Namun, ia berusaha untuk terlihat seperti pria yang dingin dan datar. Tak lama, mobil terhenti. Bodyguard datang mendekat dan membukakan pintu untuk Lionel dan juga Zain. Ayo, masuklah. Ajak Lionel dan Zain pun mengikuti langkah pria itu. Lionel mengajak Zain memasuki lift, tak heran lagi jika di rumah sebesar itu pastinya tersedia lift agar tak lelah turun tangga. Setelah lift sampai di lantai yang dituju, Lionel mengajak Zain keluar dari sana. Tak lelah Zain menatap dengan takjub seisi rumah yang sangat besar utuh. Banyak sekali barang mahal yang tidak ia temui di rumah Sea. Rumah kakekmu bahkan jauh lebih besar dari ini. Celetuk Lionel yang membuat Zain merasa tersambar petir. Lebih besar. Jaga lilin setahun penuh aja kayaknya belum mampu. Ringisnya dalam hati. Langkah Lionel terhenti di depan sebuah kamar yang dijaga oleh seorang bodyguard. Melihat kedatangan Lionel, bodyguard tersebut langsung membukakan pintu untuk tuannya. Setelah pintu terbuka, Lionel melangkah masuk dan Zain pun masih mengikutinya. Ayah, aku membawa Zain seperti yang kamu minta.
ujar Lionel seraya menatap ke arah Tuan Roderick yang tertidur dengan lemas di atas ranjangnya. Sudah 3 hari pria baya itu berada di rumahnya dan tak mau melanjutkan perawatan di rumah sakit. Perlahan, Tuan Roderick membuka matanya, ia menoleh dan mendapati Zain berdiri di sisi ranjangnya seraya menatap ke arahnya. "Zain, akhirnya kamu datang." Bab 80. Kakek senang kamu akhirnya mau datang menjenguk, ujar Tuan Roderick seraya mengelus bahu Zain yang duduk di sebelahnya. Zain hanya tersenyum tipis, ia tak bisa memasang raut wajah datarnya pada pria baya yang baik padanya. Tak seperti Lionel, yang sejak awal sudah mengajaknya berperang. Melihat kedekatan Zain dan Tuan Roderick, Lionel mendengus sebal. Pria itu hanya memantau dua pria berbeda usia tersebut dari sofa. "Aku yang memaksanya. Kalau tidak, mana dia mau?" Ketus Lionel yang mana membuat Zain beralih menatap tajam padanya. "Leo, jangan membuat suasana panas," tegur Tuan Roderick dengan kesal. Lionel memutar bola matanya malas, ia pun meraih ponselnya dan memainkannya dengan santai. Tak lama, terdengar suara pintu yang terbuka. Ketiganya kompak menatap ke arah pintu dan melihat seorang wanita datang dengan membawa nampan di tangannya. Mendadak, suasana menjadi canggung sejak kedatangan wanita itu. "Maaf, aku hanya mengantarkan sarapan untuk ayah," ujar Vanya mencairkan suasana. "Di mana Jenna?" tanya Lionel saat tak mendapati putrinya. "Di kamar, ia sedang istirahat karena sore ini ada jadwal cuci D4 ujar Vanya yang mana membuat Zain mengerutkan keningnya dalam. Vanya meletakkan nampan itu di atas nakas, ia masih merawat ayah mertuanya dengan baik seperti ayahnya sendiri. Walaupun ada banyak pembantu, tapi tetap saja Vanya harus turun tangan langsung untuk mengurus ayah mertuanya yang sedang sakit itu. "Vanya, biarkan Zain yang menyuapiku makan. Kamu bisa menemani Jenna di kamarnya," pinta Tuan Roderick. Vanya tersenyum tipis seraya menganggukkan kepalanya, "Obatnya jangan lupa diminum." "Kalau begitu, aku pamit ke kamar Jenna." Setelah kepergian Vanya, Zain meraih piring yang ada di atas nampan itu dan memperhatikannya. "Suapi pelan-pelan," tegur Lionel yang mana membuat Zain melirik kesal padanya. "Kek, apa dia benar anakmu? Aku rasa, dia anak angkat," bisik Zain seraya menyuapkan makanan yang ada di piring itu pada Tuan Roderick. "Memang, aku menemukan dia di depan gerbang," sahut Tuan Roderick sebelum melahap suapan yang Zain berikan. "Pantas saja, kau lebih tampan darinya," bisik Zain yang membuat Tuan Roderick tertawa. Lionel menyipitkan matanya, ia tak mendengar apa yang Zain sedang ceritakan pada pria baya itu. Zain cukup santai sekarang, ia menyuapkan sarapan kakeknya hingga habis tak tersisa. Di saat momen seperti ini, Zain kembali teringat dengan neneknya. Dulu, ia selalu menyuapi neneknya makan di saat wanita baya itu sakit. Tapi sekarang, neneknya sudah bahagia di atas sana. "Kenapa?" tanya Tuan Roderick ketika melihat raut wajah Zain yang berubah murung. Tidak apa. Aku akan membawa ini ke dapur." "Dapurnya di mana ya?" Zain mengalihkan pertanyaan yang kakeknya tanyakan. "Tidak usah, biar pembantu saja," larang Tuan Roderick. "Tidak apa-apa, sekalian cuci tangan juga," ujar Zain dengan tersenyum manis. Tuan Roderick menghela nafas pelan, "Kamu sama seperti papamu, sangat keras kepala." "Ya sudah, nanti keluar dari sini belok kiri,"
Lurus terus, nanti kamu akan langsung bertemu dengan dapur. Padahal, di kamar mandi ada wastafel. Terangnya. Zain menganggukkan kepalanya, ia beranjak berdiri. Pria tampan itu akan membawa bekas makan milik Tuan Roderick ke dapur dengan sendirinya. Sebelum sampai ke pintu, Zain dan Lionel sempat adu tatap. Namun, Zain keburu memasang raut wajah Mel 3D saat melewati pria itu. "Kau," pekik Lionel yang mengundang tatapan sang ayah. "Apa?" heran Tuan Roderick. "Ayah, dia meledekku." Adu Lionel seraya menunjuk Zain yang melengoskan wajahnya. Tuan Roderick menggelengkan kepalanya, ia seharusnya tak kaget lagi melihat tingkah dua pria berbeda usia itu. Zain berjalan menuju dapur, ia sudah melihat dapur yang Tuan Roderick maksudkan. Dengan senyuman lebar, pria itu mempercepat langkahnya. Namun, senyumannya luntur saat melihat Vanya yang sedang membuat sesuatu. Zain pun refleks memperlambat jalannya hingga sampai ke wastafel. "Seharusnya biar bibi saja yang ambil, kamu tidak perlu repot-repot." Celetuk Vanya yang mana membuat Zain tersenyum kikuk. "Tak apa, aku sekalian cuci tangan juga," balas Zain dengan nada yang pelan. Setelah Zain mencuci tangannya, ia berniat ingin langsung kembali ke kamar Tuan Roderick untuk berpamitan pulang. Jujur saja, Zain merasa tak nyaman di sini. Apalagi, saat melihat tatapan dingin Vanya padanya. Setiap apapun yang seseorang lakukan, pasti ada balasannya. Perkataan Vanya membuat Zain menghentikan langkahnya. Pria itu terdiam mematung seraya menatap ke arah lantai. "Bertahun-tahun, aku menjalani hidup dengan penuh rasa kecewa. Sudah banyak air mata yang aku keluarkan karena ibumu. Aku tidak tahu, apakah papamu benar dijebak dengan ibumu. Ataukah, mereka sengaja membuat skenario itu agar tak disalahkan. Intinya, apa yang mereka perbuat adalah salah," ujar Vanya seraya menatap punggung Zain. Zain berbalik, ia menatap Vanya yang masih memandang datar padanya. "Jenna, ia sakit gagal ginjal sejak umurnya 15 tahun. Yang dimana mengharuskan ia cuci D4 rah. Terkadang aku berpikir, mungkinkah putriku sakit karena imbas dari kesalahan papanya. Sebuah pengkhianatan dalam pernikahan, bukankah akan mendapat balasan dari apa yang ia perbuat dari orang yang ia sakiti? Jadi maksudmu, putri kalian terkena karma papanya karena sudah menyakitimu? Begitu?" tanya Zain dengan tatapan heran. "Itu hanya pikiranmu saja, tapi entahlah. Aku berharap semoga saja bukan. Tapi, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah memaafkan ibumu sampai kapanpun. Aku berharap, dampak dari kesalahan yang ia lakukan tidak diwariskan oleh anak keturunannya," ujar Vanya seraya menatap ke arah yang berbeda. Zain terdiam, ia menatap raut wajah penuh kecewa Vanya. Pria itu tahu, bagaimana perasaan Vanya. Dia paham, wanita itu kecewa terhadap apa yang telah digariskan semesta padanya. Namun, ancaman wanita itu membuat Zain tak bisa membiarkannya. "Apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahan ibuku?" tanya Zain dengan tatapan lekat. Vanya mengangkat pandangannya, ia menatap pria muda yang ada di hadapannya dengan senyuman tipis. "Kamu dan ibumu, tidak bisa mengembalikan waktu dan air mataku, selama 22 tahun yang aku lalui," sentak Vanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan melakukan apapun demi menebus kesalahan ibuku," ujar Zain kembali. Ia takut,
sangat takut jika kesalahan ibunya ditanggung oleh anak-anaknya. Zain sangat yakin, harapan orang tersakiti selalu saja terjadi dan ia tak ingin anak-anaknya terimbas dari kisah hidupnya. Fanya menggeleng, aku tidak akan melibatkanmu dalam kesalahan ibumu. Semoga kamu selalu bahagia dengan hidupmu. Fanya meraih secangkir teh yang ia buat, dan berlalu pergi dari sana. Meninggalkan Zain yang menatapnya kepergiannya dengan tatapan nanar. Bab 81. Kek, aku pamit pulang dulu. Zain merasa sudah lama ia berada di kediaman Lionel. Bahkan, ia sampai membolos kuliah hanya demi bertemu dengan kakeknya itu. Hampir malam, kamu sekalian menginap saja, ujar Tuan Roderick dengan tatapan lebar. Zain menggeleng, enggak bisa kek, kasihan Sea. Dia sekarang lagi hamil, kalau Zain pulang malam takut kepikiran. Ujar Zain yang mana membuat Tuan Roderick terkejut. Istrimu lagi hamil. Berapa bulan? Seru Tuan Roderick dengan antusias. Zain tersenyum tipis, mau masuk 3 bulan, kek. Jawab Zain. Tuan Roderick membuka laci nakasnya, pria baya itu mengeluarkan sesuatu dari sana. Zain hanya menatap apa yang beliau lakukan dengan tatapan bingung. Tak lama dari itu, Tuan Roderick mengambil kartu dari dalam sebuah tas dan menyerahkannya pada Zain. Ambillah, sandinya 345.345. Di sini ada 500 juta, kamu bisa memakainya untuk apapun yang kamu mau. Ujar Tuan Roderick seraya menyodorkan kartu itu. Zain menggelengkan kepalanya, ia mendorong kartu itu dengan gerakan pelan. Tatapan matanya terlihat ragu, enggak perlu kek. Simpan aja buat kakek, mungkin kakek bisa beli ranjang emas. Atau beli obat buat putra kakek itu biar bener dikit jadi orang. Atau, bisa juga buat yang lain. Penolakan Zain membuat Tuan Roderick mengerutkan keningnya dalam. Pria itu kembali menarik kartu yang ia sodorkan dan mengeluarkan yang lainnya. Melihat itu, Zain menganga tak percaya. Ini, ambil ini. Ini isinya banyak, kamu mau beli rumah, mobil, atau apapun. Bisa pakai ini. Ujar Tuan Roderick yang mengira jika Zain menolak karena isi dari kartu tadi tak banyak. Zain menggelengkan kepalanya, raut wajahnya terlihat sangat pucat. Enggak kek, enggak usah. Ini black card kan? Yang seperti di film-film itu. Enggak lah kek, bisa jadi target perampokan. Zain gak mau, kalau kakek tetap mau kasih. Zain minta 100.000 aja buat beli cilok di jalan. Ujar Zain dengan cengiran khasnya. Tuan Roderick mengerjapkan matanya, ia bingung dengan permintaan Zain di luar pemikirannya. Namun, pria baya itu menuruti perkataan sang cucu. Ia mengambil dompetnya dari nakas dan mengeluarkan selembar uang berwarna merah. Melihat itu, Zain melebarkan senyumannya. Selembar aja kek. Lebih dari selembar buat DP motor, buat cilok. Sela Zain dengan cepat. Oh, begitu ya. Tuan Roderick menyerahkan selembar uang berwarna merah itu pada Zain. Dengan semangat, Zain meraihnya. Anggaplah, ia adalah seorang anak kecil yang berkunjung ke rumah kakeknya dan diberikan uang jajan. Zain belum pernah merasakannya, jadi saat ini dia terlihat sangat bahagia. Kalau begitu, Zain pamit kek. Zain memeluk sang kakek sebelum beranjak berdiri. Hati-hati, minta antar supir kakek. Ujar tua Roderick setelah pelukan mereka terlepas. Gak usah kek, Zain dijemput teman.
Semoga kakek cepat sehat ya. Tuan Roderick mengangguk, ia menatap tak rela kepergian Zain. Seharian ini Zain menemaninya di kamar, mengontrol dan menceritakan hal-hal random. Ia merasa tak kesepian sejak ada cucunya yang satu itu. Dake. Zain melambaikan tangannya sebelum menghilang dari balik pintu. Tuan Roderick tersenyum, ia membalas lambaian tangan Zain. Setelah keluar dari lift, Zain berpapasan dengan Lionel yang sepertinya baru akan kembali ke kamar sang ayah. Namun, Zain tak menyapanya. Ia justru melengos dan menganggap Lionel tidak ada di hadapannya. Melihat putranya berjalan begitu saja, Lionel tak terima. "Sopankah begitu pada papamu, Huh?" Seru Lionel yang mana membuat Zain menghentikan langkahnya. "Sopankah Anda tidak mengakui anak yang sudah Anda buat, Huh? Mau dihargai tapi tidak mau menghargai," desis Zain dan kembali melanjutkan langkahnya. Meninggalkan Lionel yang melongo tak percaya menatap kepergian anak muda itu. "Dia sama sekali tidak sopan," desisnya dengan kesal. Zain akan melangkahkan kakinya keluar pintu utama, tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat Jenna dan juga Vanya yang sepertinya juga akan keluar. Dengan ramah, Zain tersenyum pada kedua wanita berbeda usia itu. "Kakak mau pulang. Kenapa tidak menginap aja?" tanya Jenna menyapa pria tampan itu. "Istriku sedang hamil, kasihan dia mengurus kedua anak kami sendiri," sahut Zain dengan cepat. Jenna membulatkan mulutnya, ia baru tahu jika kakak iparnya tengah hamil saat ini. Vanya menatap ke arah Zain tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita itu terus menatap Zain yang tersenyum ceria di sore ini. "Kakak mau pulang. Sekalian aja yuk. Jenna dan Mama mau ke rumah sakit," ajak Jenna. Sebelum Zain menjawab, tiba-tiba ketiganya dikejutkan dengan kedatangan seseorang dengan motor matiknya. Melihat itu, senyuman Zain merekah. Ia segera menghampiri pria yang tak lain adalah Ricky yang datang menjemputnya. "Cepat naik. Gue udah rela-rela ngaku tukang ojek biar diizinin masuk." "Gila? Kayak mau masuk ke penjara aja penjaganya ketat banget. Ini rumah apa sel tahanan, pakai diperiksa segala," omel Ricky setelah melepas helmnya. Zain tertawa kecil, ia menadahkan tangannya meminta helm pada sahabatnya itu. Dengan kesal, Ricky turun dari motornya dan membuka bagasi motornya itu. Lalu, ia meraih sebuah helm dari sana dan berniat akan memberikannya ke Zain. "Gak lagi-lagi dah gue kasih." Perkataan Ricky terhenti saat melihat kehadiran Jenna yang berada di belakang Zain. Pria itu melebarkan senyumnya, ia lalu memberikan helm itu dengan kasar pada Zain dan segera mendekati Jenna yang tersenyum padanya. Jenny, lama gak ketemu makin cantik aja," puji Ricky seraya menahan perasaannya yang berbunga-bunga. "Jenna kak, bukan Jenny," tegur Jenna. "Ya Jenny nyakan panggilan sayang buat aku dari kamu," sahut Ricky seraya menutup mulutnya. Zain melongo tak percaya, ia menatap helm yang ada di pelukannya dan beralih menatap Ricky yang masih menyapa Jenna. Pria itu menggelengkan kepalanya, ia lalu memakai helmnya dengan kesal. "Jangan lupa pengaitnya dipasang." Zain menoleh ke asal suara, ia terkejut saat Vanya menegurnya. "Bukan apa-apa, jangan sampai kamu kenapa-napa di jalan. Kasihan keluargamu yang menunggu kepulanganmu," lanjut Vanya. Zain tersenyum tipis, ia memasangkan pengait helmnya dengan cepat. Vanya tak mengatakan apapun lagi, wanita itu kembali menatap ke arah putrinya yang sibuk mengobrol dengan Ricky. "Ayo Jenna,
Nanti keburu malam. Titah Vanya. Iya ma, kak aku pergi dulu ya. Vanya melambaikan tangannya pada Zain dan Kugariki, sebelum akhirnya ia dan sang mama naik ke mobil. Dah, nanti malam kakak chat ya. Seru Ricky seraya memegang ponselnya. Tampaknya, pria itu baru saja meminta nomor Jenna. Setelah mobil yang Jenna dan Vanya tumpangi pergi, Zain pun berbalik dan menarik lengan baju pria itu dengan kesal. Lo niat mau jemput gue apa mau deketin Jenna sih? Serunya dengan kesal. Ya dua-duanya, rezeki di depan mata masa mau ditolak. Yang bener aja, rugi dong. BTW, gue ada gosip nih. Apaan? Sahut Zain dengan tatapan malasnya. Bos di kafe tempat kita kerja, ternyata punya istri simpanan. Beneran? Ayo cepet pulang, kita cerita di rumah. Zain langsung menaiki motor dan menyalakannya dengan cepat. Ricky pun turut menaiki motornya dan membiarkan Zain menyetir. Keduanya lalu pergi dari kediaman Salvatore dengan motor matic yang Ricky punya. Tanpa Zain sadari, sejak tadi Lionel memantau kepergian pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan.